Di sini saya akan mempresentasikan abstrak saya dengan judul skripsi yang berjudul Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik berbasis Live pada pembelajaran matematika kelas 4 di Sekolah Dasar Negeri Tenggarang 1 Bondowoso tahun ajaran 2022/2023. Kata kunci lembar kerja peserta didik, Live dan pembelajaran matematika. Lembar kerja peserta didik berbasis Live sebagai bentuk media pembelajaran berbasis teknologi sangat diperlukan agar peserta didik tidak hanya berfokus dengan penjelasan guru dan juga sebagai penunjang pembelajaran agar tidak monoton. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dewi Mukaromah selaku guru kelas 4 Sekolah Dasar Negeri Tenggarang 1 Bondowoso, media berbasis teknologi yang biasa dia gunakan adalah PowerPoint, video bergambar, serta bentuk-bentuk visual terkait bangun data. Lalu dalam pemberian tugas, guru itu hanya menggunakan LKS. Nah, fokus penelitian di sini adalah 1. Bagaimana pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis Live pada pembelajaran matematika kelas 4 di Sekolah Dasar Negeri Tenggarang 1 Bondowoso tahun ajaran 2022/2023. Yang kedua, bagaimana kelayakan lembar kerja peserta didik berbasis Live pada pembelajaran matematika kelas 4 di Sekolah Dasar Negeri Tenggarang 1 Bondowoso tahun ajaran 2022/2023. Selanjutnya, tujuan penelitian dan pengembangan ini adalah 1. Untuk menghasilkan produk berupa lembar kerja peserta didik berbasis Live pada pembelajaran matematika kelas 4 di Sekolah Dasar Negeri Tenggarang 1 Bondowoso tahun ajaran 2022/2023. Yang kedua, untuk mengetahui kelayakan lembar kerja peserta didik berbasis Live pada pembelajaran matematika kelas 4 di Sekolah Dasar Negeri Tenggarang 1 Bondowoso tahun ajaran 2022/2023. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dan pengembangan atau research and development. Model penelitian dan pengembangan ini menggunakan model ADD, yaitu analisis, desain, pengembangan, development, implementasi, dan evaluasi. Jenis data dalam penelitian dan pengembangan berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Penelitian dan pengembangan ini menghasilkan sebuah produk berupa lembar kerja peserta didik berbasis Live pada pembelajaran matematika dengan hasil validasi dari validator ahli media 95%, hasil validasi dari validator ahli materi 96%, dan hasil validasi dari validator ahli praktisi atau guru kelas 95% dengan kategori sangat valid dari setiap hasil persentase. Hasil persentase uji coba respon siswa menggunakan skala kecil dengan jumlah 6 peserta didik didapatkan 87% dan uji coba respon siswa skala besar dengan jumlah 28 peserta didik didapatkan 89% dengan kategori sangat layak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya mana produk pengembangannya? Online Bapak, saya sudah kirim ke Tunjukkan ke situ, dari situ aja. Tunjukkan dari situ. Oke. Gimana penggunaannya? Penggunaannya, anak-anak itu pertama menulis nama, terus setelah itu menulis Ada login, password enggak apa langsung? langsung saya kasih link Bapak. Waktu itu pertama saya pakai barcode, tapi barcode-nya terlalu besar, jadi saya pakai link. Anak-anak itu satu-satu ngirim pesan ke saya waktu itu, karena saya nggak punya grup sama anak-anak gitu Pak, sama anak-anak sana kelas 4. Aksesnya pakai link saja atau ada user password? Enggak, pakai link aja. Pakai link aja, Iya. Siapapun bisa akses. Iya, anak-anak itu bisa akses juga, gurunya juga bisa akses. Gurunya bisa akses Iya. juga. Iya. Oke. Setelah masuk, anak-anak Mengerjakan Bapak mengisi nama, kelas, terus nomor absen. Di situ sudah ada kotaknya, jadi tinggal anak tinggal mengetik. Ada waktunya? Enggak ada. Apakah soalnya diacak random atau tetap? Soalnya enggak Bapak, maksudnya cuma bangun data doang gitu. Iya, maksud saya
apakah setiap anak yang mengisi nomor dan bentuk soalnya sama? Sama. Sama semuanya? Iya. Oke. Apakah ada jawaban? Jawaban benar? Ada Bapak, ada kalau benar itu hijau, kalau merah itu salah. Oke. Jadi anak-anak masuk terus kemudian ngisi, kalau langsung dapat hijau merah gitu. Iya, kalau sudah anak-anak kan sudah mengerjakan Bapak, terus nanti finish, terus terpilih masuk ke mailbox saya. Jadi di dalam saya ada mailbox, masuk ke sana. Nah di situ langsung tertera nilainya, terus ketahuan kalau ada yang salah, ada yang benar. Gitu. Itu anak-anak tahu? Tahu Bapak waktu itu. Langsung saya kasih tahu karena anak-anak waktu itu juga kepo sama nilainya jadi. Oh, maksudnya masih nunggu dikasih tahu begitu ya? Iya. Nah, nunggu dikasih tahu sama kamu hasilnya. Iya. Tentang hasil mengerjakan soalnya itu. Iya. Untuk soalnya apa saja? Karena saya nggak punya link, jadi saya tanyain aja. Bentuk soalnya apa saja? Multiple choice? Apa namanya? Tarikan garis, tarik garis. Tunjukkan. Ini. Menarik garis, Pak. Oke, terus? Ada video cuma sebagai tambahan aja, menambah wawasannya anak-anak. Jadi sebelum mengerjakan, anak-anak juga mengerjakan di sini video. Isian? Iya, isian. Itu ngetiknya gimana? Ngetik langsung gini, Pak. Coba. Langsung keluar. Bukan bangun data. Oke, gimana nilainya itu? Manual. Menilai isian. Kalau garis kan pasti benar ya, pilihan ganda pasti gampang. Kalau esai isian? Nggak ada Bapak, ini saya waktu itu langsung bikin gini, tidak ada apa namanya, tidak ada nilainya juga, maksudnya terpaut nilainya tidak. Oh, nggak ada penilaian di Iya, situ, benar. tapi anak-anak disuruh ngisi. Iya. Ngisinya apa? Isi yang ini kan ada soalnya nih Apa? Pak. Berdasarkan video di atas, apa itu bangun datar dan sebutkan termasuk bangun datar. Oke, berarti di situ nggak ada nilainya. Nggak ada. Ngisi pun nggak ada, ngisi pun nggak apa-apa berarti. Ya, kan anak-anak kadang cuma jawab satu gini loh Bapak, satu. Nggak ada nilainya. Nggak ada. Kalau yang kan saya cuma apa namanya, videonya ini kan cuma sebagai menambah wawasannya anak-anak sebelum mereka mengerjakan yang lain. Oke, lanjut, nggak ada nilainya yang video. Terus apa lagi bentuk soalnya? Garis itu garis. Tarik garis ini. Tarik garis sudah, terus Ini jawaban ABCD benar salah pilihan ganda. multiple choice. Oke, bawahnya lagi apa? Sama Bapak, tampilannya. Udah, nggak ada lagi. Nggak ada. Itu Bapak, pertama apa namanya, jaringannya itu kadang hilang-hilangan. Meskipun di situ sudah disediakan wifi. Tuh. Jadi kadang anak-anak tuh nyambungkan ke wifi sana Bapak. Terus tiba-tiba tuh Bu hilang gitu. Jadi saya mengantisipasi. Kalau hilang dari awal atau bisa melanjutkan? Ada yang dari awal, bisa ada yang melanjutkan karena saya kasihan sama anak, jadi saya pakai hotspot saya untuk menyambung yang hilang-hilangan itu. Mereka kan sudah isi nama, terus kemudian ngisi ngerjakan, kemudian ada kendala. Apakah itu nanti harus ngisi ulang namanya atau bisa langsung ketindih namanya awal tadi? Ngisi ulang Bapak, karena Berarti double namanya? enggak double. Sebelum dia mengirim, jadi sebelum dia Tidak mengirim terkirim. tidak terkirim. Tidak terkirim. Oke. Berarti untuk pelaksanaan itu kalau waktunya kapan? Waktunya pelaksanaannya hari Selasa. Dikasih berapa jam? Oh, berapa jam? Selama pembelajaran. Selama pembelajaran itu Bapak. Jadi waktu saya ngasihkan, ya selamanya sampai pulang gitu. Kan waktu itu habisnya istirahat. Ada nggak anak-anak yang selesai ngisi terus bantu temennya ngisikan? Gitu? Kalau bantu ngisikan itu enggak sih Pak. Kelas Tapi berapa kalau ini? Kelas 4. Oh, sudah bisa bantu ngisikan itu kelas 4. Tapi enggak. Jawabannya mana jawabannya? Di sini ada? Saya cuma Di lampiran? Iya, cuma lampirkan satu sih Bapak. Loh, kan rekap dong. Ngapain satu? Iya. Di live worksheet kamu, di Gmail kamu, itu kan rekap. Enggak masuk Gmail Bapak. Apa namanya? Saya kalau worksheet saya tuh ternyata worksheet itu adanya cuma 30 hari. Karena saya bukan yang prabayar Pak. Saya yang gratis. Jadi 30 hari itu hilang. Tapi ada beberapa yang sudah saya ambil. Iya, harusnya diambil. Mana contoh rekapnya, rekap nilai. Jadi Lampirannya mana? itu cuma yang anak-anak yang Yang mana?
Bukan, nilai. Oh, nilainya Nilai yang didapat anak-anak. Ini kan contoh soal. ini Bapak bisa dilihat di halaman 93. Bukan, saya mau tahu bentuk nilai yang kerekap di kamu itu loh kayak gimana. Dari worksheetnya Dari langsung. worksheetnya itu loh. Dan hilang Bapak, itunya karena sudah Lo kayak kamu screenshot atau apa gitu untuk dilampaukan. saya nyatet tapi Bapak. Wah, Seharusnya screenshot. jadi ini daftar nilainya aja, ya kan bisa jadi kamu buat sendiri. Enggak, beneran. Iya Mas Yonga. Iya, tapi ini kan ujian. Maksudnya ada nggak yang data langsung anak-anak ngisi, terus kemudian kerekap jumlah nilainya sekian dari live worksheet itu. Itu waktu itu saya mau screenshot tapi ada sama cuma yang screenshot apa ya Pak, satu itu loh, satu cuma per anak gitu. Live worksheet itu bukannya permanen ikut Gmail tuh. Ikut Yang Gmail. baru Bapak yang ikut Gmail, kalau yang dulu enggak, sekarang yang baru. Saya lu pakai live worksheet mulai 2000 berapa ya tetap aja ada sampai sekarang. Termasuk data anak-anak yang ngisi data apa segala macam itu masuk masih. Hilang Bapak, beneran. Nggak ada sama sekali. Coba yang katanya yang di screenshot yang satu itu coba di mana? Mana yang satu di screenshot? Ya itu yang saya lampirkan, ini juga ada yang saya. Yang mana sih? Ini kan rekap nilainya, Dok. Bukan rekap nilai, bukan bentuk soalnya. Kalau bentuk soalnya kan masih ada di link. rekap nilainya, anak-anak ngisi kan, masuk ke rekapan ke akunnya sampean sebagai admin kan gitu tuh, Bang. Iya, saya enggak screenshot sama saya cuma screenshot per anak Bapak. Per anak maksudnya? Maksudnya misalkan saya Hernanda gitu saya screenshot terus sakunya juga jawabannya maksud kayak gitu. Mana? Niki, teman. Mana? Nih. Ada. Nah ini, saya screenshotnya gini satu-satu. Loh. Rekapan, jadi masuk ke sheetnya sampean harusnya begitu. Ini tetap manual. Inilah tetap versi cetak malahan ini. Jadi meskipun Nggak live worksheet berarti. Itunya hilang soalnya waktu yang screenshotannya. Nah, lagi cetak namanya. Oke lah, nanti biar diperdalam sama penguji utama. Baik, berikutnya kepada Bapak Dr. Imron Fauzi, MPD. Hormati Ketua Sidang Bapak Dr. Hartono MPD, penguji pendamping Bapak Dr. Kiai Haji Muhid dan Sekretaris Sidang Bapak Ervan Effendi MPDI dan Mbak Hernanda Cindy ya. Selamat telah melalui tahap terakhir ya. Semoga bisa mempertahankan skripsinya. Kalau terkait dengan produk Mbak Nanda sudah dibahas tadi dan saya sudah ngisi. Tadi kan saya minta linknya mana Mbak? Saya isi. Jadi saya posisinya sebagai siswa kan gitu. Bisa dicek itu nanti akunnya. Saya isi semuanya. Saya lihat videonya juga. Videonya saya lihat di situ bukan videonya Mbak Nanda, ya kan? Tapi videonya Hilya Nur Halisiah, ya kan? Bukan punya sampean. Nah ini kan produknya sampean, ya kan? Kenapa kok pakai videonya orang lain? Cuma sebagai untuk menambah wawasannya anak-anak sebelum belajar. Bukan, jadi originalitas produk itu berarti orisinil semuanya dong. Namanya orisinil itu ya mulai awal, mulai teksnya semuanya ini kan harus karyanya Mbak Nanda, kan begitu dong. Inilah video, inilah, nah ini, ya kan? Ini kan bukan punya saya. Nah iya, ini tak lihat ini punya Hilda namanya. Harusnya nanti diperbaiki videonya sampean aja taruh di situ. Itu terkait dengan produk ya, originalitas. Kemudian saya tadi lihat kerjakan juga yang ini bagian ini Dok ya, bagian ini saya isi kan, gak ada koreksinya kan, ini tidak bisa dikoreksi nih. Terus ngapain diisi kalau begitu? Anda kan nggak ngisi nggak apa-apa kan, sampai kan nggak tahu berarti ngisi atau nggak ngisi nggak tahu ya. Iya. Nah terus ngapain ada ini kalau nggak gini lah, ini kan penilaian
esai. Tapi itu kan cuma untuk anak-anak menjawab pertanyaannya. Lah ya kan analisis terhadap video kan gitu. Lah kalau nggak dinilai, nggak usah diisi kalau begitu kan begitu nanti siswa nggak dinilai aja, skip aja lah, nggak usah diisi, bisa jadi begitu kan. Harusnya kan ada penilaiannya loh. Coba nanti disetting gitu, disetting. Bisa kok itu. Ini kan mirip dengan Google Form, mirip dengan Google Classroom, sebenarnya mirip dengan itu. Bisa dikasih penilaian. Ini juga, ini kan nggak ada penilaiannya nih. Ada itu Bapak, kalau benar warnanya hijau. Ininya garisnya ini, Oke, bukan itu yang kotaknya hijau. kotaknya ini hijau. Ya, kalau tidak dikerjakan itu merah. Berarti ininya yang belum ya. Oke. Betul, penilaiannya ini ya. Oke. Kalau ini tadi saya ngaca, ini tadi saya isi, selesai muncul begini memang. Hijau benar, merah salah. Nah, cuman tadi yang perlu dipermasalahkan rekapan nilainya, yang jangan begitu dong. Rekapan nilai itu kan ada di sana ya sebagai admin gitu loh, rekapan seluruh siswa. Dan satu-satunya ini ya perlu Kayak Google Form itu. kayak Google Form, itu pakai sheet, pakai Excel kan begitu, bisa ke Excel. Otomatis nilai tertinggi siapa, terendah siapa itu ketemu langsung. Begitu loh harusnya. Nah kalau gini sebenarnya LKPD cetak manual sebenarnya, cuman dikemas aja di dalam HP. Jadi menariknya ya kurang. Jadi gitu. Kadang produk. Terus itu nggak bisa diakses di Google. Di Google. Di mesin pencarian ini LKPD ini nggak bisa berarti. Bisa. Di mesin pencarian Google. Akhirnya. Loh, enggak, misalnya ada orang pengen pakai ini, nyari di Google LKPD muncul misalnya. Enggak, itu harus punya akun. Link kan, Iya. punya link yang sampai bagikan kan. Iya. Berarti kan nggak bisa untuk diakses oleh banyak orang, nggak bisa, terbatas berarti. Enggak, itu kan Bapak, di waktu pengaturannya KPD-nya itu ada kayak publik sama privat. Nah, kalau yang publik itu Nggak paham ini maksud pertanyaan saya. Ya kayak artikel, kayak aplikasi, kayak apa itu di Google, itu dicari, bisa di-download, nggak bisa kan ini? enggak bisa. Nah iya kan terbatas berarti, harus linknya mana kan gitu, manual. Coba itu nanti yang sudah fix ini nanti dipublish bisa melalui Play Store. Coba nanti dipelajari, nitip aplikasi di Play Store atau di mana saja lah, di blog boleh, di tempat penitipan aplikasi itu banyak sekarang ya, supaya apa, bisa diakses oleh banyak orang gitu. Ini tadi saya komentari di sini, tidak ada batasan juga siapa yang boleh mengerjakan, siapa yang ini, waktunya juga nggak ada kan ya, polisi paginya sorenya mengerjakan 1 jam 1 menit bebas kan. Harusnya kan namanya LKPD ada batasan waktu, ada batasan kayak Google itu loh, Google Classroom itu loh. Itu kan ada kodenya tuh. Silakan masukkan kode kelas ini, masukkan kode, hanya anak-anak yang memasukkan kode itu yang bisa kerjakan berarti. Gitu maksudnya. Aksesnya untuk banyak orang bisa ya. Misalnya orang di luar sekolah itu bisa mengakses juga, tapi di setting ada kodenya, maksudnya ada loginya gitu loh dok. Itu produk nih, nanti diperbaiki lagi terkait dengan itu. Nah sekarang teknis terkait naskahnya. Yang pertama tuh halaman daftar tabel sama daftar gambar, dan isinya juga begitu ya, seluruh isinya. Coba yang kamu pahami, coba daftar tabel. Nah itu kamu buat urutan 1.1, 1.2 dan seterusnya, itu gimana itu? Artinya apa? Tabel 1.1 itu maksudnya apa tuh? Enggak, kan di buku pedoman ini ada 1.1 itu maksudnya apa?
ini tabelmu ini semuanya salah nih. Semuanya salah. Saya lihat di belakang salah semua. Penomoran tabel itu tahu kamu? Artinya apa? Satu itu apa? Terus satu berikutnya apa? Tahu? Enggak. Nah, gak dibaca buku pedoman. Dibaca, Pak. Tapi ini apa namanya? Setahu saya satu ini sebagai angka 1.1. Lah iya. Menunjukkan tabel. Terus 2.1 apa? Tabel nomor 2.1. Loh. Jadi gak paham ini. Jadi ini loh, tabel 1.1 itu berarti ada di bab 1, urutan ke 1. Tabel 2.1 itu di bab 2, urutan ke 1 di bab 2 itu nomor pertama. Gak paham gitu. Ini berarti salah semua ini ya. Iya. Coba perbedaan dan persamaan penelitian itu ada di bab berapa? Nah, penelitian terdahulu di bab berapa berarti? Di bab 2. Berarti tabel 2.1. yang pertama ini 2.1 bukan 1.1. Oh, ini ada di bab 2 kok mau kamu nulis 1. Oh iya iya. Seterusnya salah ini berarti semuanya. Paham ya? Oke. Di dalamnya juga dirubah loh, ya. Iya. Terus gambar. Moro-moro kok 1.1, 1.2 itu maksudnya apa? Coba halaman 46. Gambar 1.1, halaman 46. Iya. Hah? Iya ini. 46. Iya. Itu ada di bab. Berarti yang benar gambar 2.1. ini gitu. Seterusnya begitu. Berarti salah semua ya, gambarnya pun ya. Contoh gambar nih misalnya ke 40 halaman 73 misalnya dok, 73 dok, biar kamu paham dok. 73 Iya. gambar di situ gambar berapa? Gambar 3. Dok, 73 gambar 4. ah 4 titik. ada nggak gambar sebelumnya? 4.8 ya. Kok iso 4.8 gitu? Bukan. Kok iso menemukan gambar? 4.1 Pak. 4.1 ada di bab 4 urutan ke 1. Seterusnya begitu untuk ya, salah semua ya. Satu. Di dalamnya sini itu di luar ini nih, yang di luar cover ini saya catati ini revisi mayor. Mayor itu berarti secara keseluruhan. Semua penulisan footnote salah. Semuanya salah. Coba cek. Kasih saya contoh footnote yang benar. Salah satu aja. Kenapa saya mengatakan semua salah? Coba. Gak jauh-jauh untuk halaman 1 aja dulu. Ya. Nomor 1. Ada Jamaluddin dan Wardana. Buku itu. Iya. Terus Kafal Learning Center itu ya jangan besar semua. Terus yang salah apalagi kurang apanya itu? Halaman. Kurang apa? Koma. Terus Halaman. mana namanya? Salah ya? Ya kan? Iya, tak ada. Nomor 2 bawahnya. Nomor 2 bawahnya enggak usah dikoreksi karena semuanya salah. Nomor 2 yang salah mana itu? Ini di cendekiannya Pak. Hah? Ini yang Bayanda itu benar nama jurnalnya itu. Apa yang enggak ada di situ? halaman juga. Jurnal itu tuh. Oh, volume. Vol, nomor, tahun, halaman enggak ada. Berikutnya Setia Budi. Kurang apa? Nilai kurang apanya di situ? Halaman juga. Halaman. Terus bawahnya itu Budi. Apa Budi itu? Budi kok miring? Ini Pak, apa nih? Budi miring. Enggak. Budi itu judul. Hah? Budi ini nama ini Nama. ya, nama Terus orang. itu. Penulis ya? Iya. Miring apa tegak tuh? Nama orang.
Itu punyamu miring semua dan semuanya miring. Nama orang kok miring. Coba buku pedomannya mana? Ada nggak? Kalau mengulang itu gimana? Mengulang nama, mengulang. Budinya tidak miring. Kalau ibid langsung ibid, ya di situ. Tidak ada ibid. Tidak ada nggak nama penulis miring itu loh? Pokoknya aku miring semua tuh nama. Lo kok kena miring? Semua loh, miring semua. Coba halaman berikutnya. Moro-moro Rusli, coba. Rusli itu dari mana coba? Yang nomor halaman 3, halaman 3. 3 halaman 3 di bawah. Ini yang nomor 6 Bapak, Muhammad Rusli Multimedia Pelajaran. Hah? Nomor? Nomor 6. Loh, iya itu ya kan kurang halaman kan ya. Terus nomor 3, halaman 3. Moro-moro Rusli, 40 itu apa? Halamannya Pak? Masa di sela-sela itu nama halaman? Coba itu. Jadi Rusli itu kan di bawahnya ada undang-undang, ada waka, baru Rusli kan begitu loh. Rusli judul, halaman. Tahu loh? Iya. Bener? Ada. Halaman 15. Loh, yang bener gimana kalau di sisipi kutipan lain? Rusli, terus nama. loh, Bukan, halaman Pak. iya sih. Ini Disisipi. di sisipi kutipan lain loh ya. Nggak langsung urut. Ini gitu. Yang belakang. Gak dong iki lah. Sama dengan Nakamura gitu. Nakamura. Kan Nakamura kan di sini, Nakamura. Iya. Terus disisipi kutipan lain, kemudian Nakamura lagi. Kan Nakamura, judul, halaman. Loh, baru kalau sama persis itu nama mana? Ini Nakamura. Oke. Bawahnya Nakamura lagi, baru Nakamura, halaman. Paham tuh? Iya, paham Pak. Gimana tadi? Kalau tidak sama persis itunya di halaman itu di namanya nama terus judul halaman. Yang miring judulnya apa namanya? Judulnya. Punyamu yang miring apa tuh? Namanya. Liru kabeh berarti kan? Semuanya Nduk. Ya. Semuanya Nduk. Kenapa kok saya penulisan harus benar? Sitasi itu nggak nyantol Nduk kalau nama penulisannya salah itu, ya. Semuanya diperbaiki ya. Satu pun nggak ada yang benar. Kamu udah kutip bukunya Pak Jumoe. Wajib dikutip pembimbingnya itu. Cari nanti karyanya pembimbing terkait dengan ini atau dosen PGMI semuanya dicari. Saya dosen PGMI siapa Pak? Karyanya Pak Erpan, karyanya Pak Hartono masukkan. Ada kaitannya dengan ini. Kemudian itu ya, footnote ya, salah semua ya. Kemudian ini di halaman 6, Halaman 6. Menurut Permendiknas nomor 22 halaman 6, paragraf pertama ya. Tentang apa itu? Lah, Permendiknas itu tentang apa? Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang apa? Tidak ada kan? Dan ini pun salah loh, Permendiknas ini sudah dihapus. Ganti. Permendiknas nomor 22 tahun 2006 itu sudah dihapus, digantikan Permendikbud nomor 7 tahun 2022. Tentang apa? Enggak tahu kamu. Terus dapatnya dari mana? Saya membaca dari ini Pak, buku strategi pengajaran Tahun biro 2000 tahun biro itu dihapus Nduk. Ya, diganti Permendikbud nomor 7 tahun 2022 tentang standar isi. Paham ya? Jadi kalau kamu kebijakan itu harus nyari kebijakan langsung, jangan dari sumber yang lain gitu ya. Sama kayak gini Nduk. Masa kamu tulis hadis, referensinya kalender misalnya, karena kamu dapat hadisnya dari kalender misalnya. Boleh enggak?
Lah iya sama kayak gitu. Tidak boleh ya, referensi hadis, ayat, kebijakan harus dari sumber aslinya. Kutipan. Ini saya lebih seperti berhalaman karena kutipannya salah. Nah. Terus ini tuh penelitian terdahulu tuh. Di bawah penelitian terdahulu itu kasih gambarnya tuh. Gambarnya media Nanda pengembangan LKPD ke aplikasi worksheet. Ya screenshotnya mana ditaruh di situ. Sama semuanya sama pakai kan, semuanya pakai live worksheet. Punya karyanya ini Nanda Retno ini kari ya, di screenshot taruh di situ. Terus punya Afifah sama-sama worksheet kan. Terus punya Dian. Nah, terus nanti ketemu celahnya atau uniknya punyamu dibanding yang lain itu apa? Jangan-jangan karya produk yang lain ini lebih baik dari punyamu kan, ya lucu toh. Harusnya kan punyamu lebih baik dari mereka kan, karena penelitian ini menyempurnakan penelitian terdahulu kan begitu. Taruh di sini, di bawahnya boleh ya, karyanya Ayu Bunga ini, karyanya Amalia ini, nanti dibandingkan karyamu ini sama-sama live worksheet itu perbedaannya apa. Kemudian di setiap akhir kajian teori itu harus ada analisis penulis ya, semuanya. Setiap akhir kajian teori jangan berhenti di kutipan ya. Tentang media pembelajaran ada analisismu, tentang LKPD di akhir itu ada analisis penulisnya, tentang live worksheet di akhir ada analisis penulis itu ya. Jangan di kutipan berhentinya. Kemudian itu tabel 69 70 itu apa dok? Untuk melihat apa? 69 sampai 70. Ini untuk melihat apakah anak itu lebih cenderung ke gaya belajar. Nah, terus ini pilihan A, pilihan B, pilihan C itu maksudnya apa? Pilihan A itu apa? Pilihan A ini Hah? Pilihan A ini Keterangan itu tidak ada di halaman 70, harusnya tambahi keterangan. A itu visual, B keterangan ini loh. Iya. Paham ya? Orang baca ya bingung loh, ini pilihan A itu apa maksudnya. Terus ngitungnya itu piye ngitungnya ini? 4, 2, 1, 4, 3. Di jumlah Bapak, misalkan yang pilihan A itu ada berapa? Dari ini nomor 1 sampai nomor 28. Harusnya kalau skor pakai skala begini ya, itu ngitungnya itu skor perolehan dibagi skor maksimal dikali 100. Paham ya? Ini saya skor skala kan, skala 1 sampai 4 kan, ya paham ya? Misalnya gini loh. Enggak Bapak, bukan ini apa namanya, anak-anak tuh pilih ini loh Pak, ada di lampiran. Iya. Pilih yang seperti di halaman sebelumnya. Pilih seperti itu, jadi anak-anak. Loh kok 4, 3, 2, 1 itu apanya? Loh skornya itu dulu. Iya Pak, itu apa namanya? Misalkan pilihan A itu dapatnya berapa? 3. Terus misalkan Yang nilai 3 dari mana? dari jumlahnya anak-anak, misalkan anak-anak ada pilih A, pilih B gitu. Yang milih 3 orang itu kan? Enggak. Pilihan A, misalnya Ahmad Subhan. Ahmad Subhan A. Yang jumlah A-nya enggak maksudnya? Jumlah A-nya sekian. Ini bukan skor berarti? Enggak. Skornya ya itu paling bawah itu jumlahnya. Oh, ini berarti bukan skor. Ya weh. Oke, yang penting kasih keterangan gitu ya, itu aja.
kemudian masalah angka-angka ini tuh daftar pustaka tuh. Ini ya, saya kasih gini ya, centang salah, silang salah, centang benar ya. Nah ini saya centang, terus saya silang-silang ini, berarti salah semua. Yang benar paling cuma 2. Tulisannya gitu. Ini saya silang-silang, hampir semuanya kan. Penulisan daftar pustaka salah, itu dilihat ya. Yang ini. Iya Pak, tapi sebelumnya saya pakai itu Mendeley. Sebelumnya saya bikin footnote itu pakai Mendeley, jadi masukkan bukunya, terus masukkan jurnalnya, keluarnya langsung seperti itu. Dado Mendeley itu nanti kalau memang pakai Mendeley ya, Iya. itu salah di edit. Mendeley-nya dibuka, Oke. klik edit di sebelah kanan itu, di edit itunya. Kalau pakai Mendeley, otomatis ini berubah semua. Saya yang waktu itu ada yang salah, saya ubah di situnya loh Pak. Perubahannya di Mendeley-nya Todo. Enggak bisa kalau berubah nanti. Buka laptopnya ayo. Bisa. Coba iso gitu. Oh, sini yang ngajari Mendeley kok iso ngomong gak iso. Buka laptopnya. Ke kanan. Ya, perubahannya ini bukan di sini dong. Ya. Oke. Reference. Agak logis. Hah? Agak logis. Mendeley. Footnote kok pakai Chicago manual tuh? Footnote itu ini loh, human ini loh, ini footnote ini. Loh, kamu kok pakai ini dari mana nih? Saya dulu diajari kuliah pakai Siapa sih? belajar-belajarnya. Iki loh footnote ini. Lagi teman-teman bener ini. Klik ini berubah semua tuh fotonya ya. Oke, oke. Ini modern humanities research ya. Oke. Jadi diganti sendiri ya. Oke. Dan kamu lah sesuatu Mendeley. Terus kamu ngomong kok nggak bisa dirubah gitu? Ini ya, Ya, kali ini. Oke. Katanya siapa kok bisa dirubah ya? Ini kan tinggal kamu rubah tuh untuk itu, judul-judul itu huruf besar lagi. Iya, iya. Nama penulisnya Iya. kan dirubah semua tuh harusnya. Sudah diomongin, ganti lagi. Kan belum diubah. Alasanmu itu kok anak TK tuh Enggak, Pak. sama kayak gini. Ini pulpennya mana? Lu hilang sendiri Pak, tiba-tiba hilang. Masa alasannya? Enggak bener. Mau guru yang Beneran dong Pak, waktu itu saya memang keluarnya gini, makanya saya rubah gitu. Lah ya dirubahnya di sini, jangan di wordnya. Paham tuh ya? Ini dirubah semuanya nih, nih. Ini dicek semua, dirubah nih. Iki. Oke, lihat. Hakikat matematika. Coba, hakikat matematika di situ. Ngawur, penulisnya ndak ada nih. Gila. Daftar pustaka loh, Dok. Sini. Sini. Nih, moro-moro hakikat ND. Apa maksudnya? Kok gak ada apanya kan tinggal di Enggak ada penulisnya, Pak. Ini ada bukunya. sini. kok bisa? Iya bener. Tiba-tiba muncul gitu ya di website itu tiba-tiba muncul gak ada penulisnya gitu. Iya bener, Pak. Ini. Coba kita cari nih. Online kan? Konten. Ini kok loadingnya lama ini. Tembun. Kok gak iso gak ada penulisnya piye lagi? Ini penulisnya, ini jurnalnya, ini judulnya, ya kan? ISSN-nya nih, ini vol 18 nomor 1. Penulis kamu piye maksudmu? Waktu itu saya Waktu itu, gak usah alasan. Waktu itu, tetaplah kamu gak teliti. Iki lah, ini penulisnya Mandiri M. Nama jurnalnya, Journal of ini tahunnya. 18 ini vol, satu ini nomor, 99 ini halamannya. Ya. iya.
lagi letak kenang-kenang semua nih. Paham ya? Ini gak kamu kasih penulis Mandiri kan nama orang Mandiri ini Muhammad Mandiri. Mungkin Mandiri Muhammad Mandiri atau apa gitu ya. Muhammad Mandiri. Nah, enggak Mandiri. Dan semuanya ini coba dicek semuanya. Dicek langsung ke Mendeleynya, keliru situsnya. Caranya diklik 2 kali gitu loh, Dok. Enggak terdeteksi diedit manual. Itu ya. Ojo suka alasan Pak. Dulu ada Pak, sekarang enggak ada. Jangan begitu ya. Itu alasannya anak kecil itu. Ya. Oh, Pak. Anak saya TK itu, Pak. Tadi lo di sini ya tiba-tiba hilang. Loh, emangnya ditolong jin apa? Coba biasa alasan ilmiah belas. Ya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada ketua sidang. Assalamualaikum. Ketua sidang Bapak atau dengan PD, kemudian pengemudi utama ini banyak sekali ya yang harus diubah ya. Begitulah ujian, karena ujian itu hakikatnya kan kuliah terakhir kan? Karena di sini ya ada ini kan proses 5M terakhir kan dikomunikasikan di sini. Setelah dikomunikasikan Anda lulus dengan revisi ya. Nah, kalau tidak mau revisi, tidak mau dikasih tahu, ya udah lulus. Makanya jangan ngeyel. Ya gitu ya, nah, itu ya. Ya. Karena di sini ya Anda itu diuji gitu loh. Sudah salah sih ngeyel. Nah, itu catatan. Jadi gitu ya. Kalau memang benar harus dipertahankan, gitu ya. Kenapa? Karena Anda memang masih belajar. S1 itu masih belajar meneliti. Wajar salah, tapi harus jujur itu. Jadi banyak hal yang harus dirubah. Berkali-kali saya ingatkan. Pertama kan ya, ini kan R&D kan ya. Pertama kan analisis kebutuhan ya. Nah, itu kan ke lokasi penelitian ya. Nah, terus yang berikutnya sudah ketemu, berarti kan teorinya harus jelas. Ini ada teori tentang media ya, tentang LKPD ya, LKPD dan pengembangannya. Kemudian ada pembelajaran matematika sampai ketemu dengan teknik. Kemudian yang ketiga R&D-nya itu harus dipahami betul. Terus yang terakhir ini diperdomani, bukan hanya sebagai jadi memang harus teliti. Salah satunya penelitian yang memang harus teliti. Di sini di ujian ini salah satunya yang diuji adalah ketelitian peneliti konsisten apa enggak. Jadi dari saya cukup itu saja. Nah, karena sudah banyak yang harus diubah ya, yang harus direvisi. Sanggup revisi kan? Semangat. Tidak usah nangis. Baik, saya serahkan kembali pada ketua sidang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Muji Betabe. Bapak singkat pada jelas. Berikutnya Pak Sekretaris Sidang Bapak Dr. Evan Effendi. Silakan. Terima kasih. Pertama yang harus saya sampaikan karena kajian teori itu yang harus ditulis sesuai dengan kebutuhan saya. Media pembelajaran seharusnya nggak usah langsung aja LPD kemudian apa. Jadi saya kan saya baca itu ada multimedia, ada media, kemudian multimedia. Ini kan seharusnya nggak usah disampaikan supaya tidak sesuai dengan kebutuhan hemat. Ya. Kemudian lagi-lagi saya katakan memang tadi dari beberapa gambar ini banyak kemudian gambar yang tidak sesuai daftar gambarnya. Yang kedua ada yang dimasukkan gambar ini mungkin ini cara penulisannya. Artinya kamu memasarkan layout editor ini di terus ini tidak sesuai. Jadi tidak kepada orang yang pas, yang paham, ya kan? Sehingga jadi kayak gini, ada beberapa 46, 46. Harusnya jangan dipaksakan gitu antara ya
antara gambar dengan narasi yang kemudian ditulis. Ya, itu kan ada di bawah ya. Kalau bisa setiap gambar itu harus dikasih narasi. Ya, ini menunjukkan gambar apa. Misalkan seperti contoh volume air yang dimasukkan sebuah lereng misalnya. Ini harus dikasih penjelasan di bawahnya itu. Iya, halaman 47, 46, 47. Iya, itu harus dikasih narasi. Jadi orang yang tidak cuma serta-merta gambar kekekalan volume. Apa yang dimaksud dengan ini? Volume air yang dimasukkan sebuah lereng dan seterusnya. Itu harus dikasih penjelasan. Kenapa? Karena kalau orang melihat gambar-gambar dan menjelas, orang tidak paham. Apalagi objeknya itu ya orang-orang yang objeknya yang kita yang kita membaca itu orang-orang yang setelahnya kamu itu bisa dapat generasi dari kamu. Minimal kamu harus memberikan pembelajaran yang baik, cara penjelasannya dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian dalam latar belakang itu perlu sampai harus mencari yang baru. Jadi bukan Dikbud. Sekarang sudah berubah semua. Bukan Departemen Agama, ya. Sudah berubah semua. Ada Kemendikbud, ada Kementerian Agama. Kemudian sama ini masih yang lama-lama ini. Jadi apa yang lama dipakai, kalau ada yang baru ya pakai yang baru saja kan seperti itu ya. Termasuk di moto itu. Misalkan kalau ngambilnya dari Al-Quran saja ya. Misalkan terjemahnya Kementerian Agama, atau ngambil di punyaan Quraisy Shihab, atau misalkan siapa yang lain ini. Rusdi ini siapa Rusdi? Yang buat apa? Itu sebenarnya musrah. Bukan ini Rusdi ini siapa, bukan ahli tafsir yang pasti. Kamu cari misalkan terjemah Al-Quran, terjemah Kemendak itu aja. Ya, Rusdi siapa? Kecuali sama pakai misalkan punyanya Quraisy Shihab, atau siapa lagi yang tafsir misbahnya misalkan nggak apa-apa. Tapi kalau cuma ini ya terjemah saja ya. Ya, di 2008 sekarang sudah banyak yang hebat. Nah, dalam latar belakang ini saya belum muncul juga, mungkin ada ya, audit sibuk akreditasi. Jadi ada beberapa landasan yang harus diperhatikan. Ada landasan historis, ada landasan normatif, ya kan? Hanya landasan normatif, ada historis. Semuanya harus muncul di latar belakang. Ya, nanti dicek lagi. Tapi secara keseluruhan penulisannya sudah adanya kerangka berpikirnya sama ini sudah ketemu, sudah nampak di sini. Tinggal gimana dimasukkan dari orang-orang hal sepele, tapi itu kan kalau saya dibuat biasa itu akan enak. Jangan membuat yang sepele itu dianggap biasa. Jadi seperti yang penulisan tadi, semua kemudian itu harus. Walaupun sepele menurut kamu, tapi itu pembelajaran penting buat kita karena sama tidak cukup biasa, nanti S2 dan itu terbiasa. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih berdua. Terima kasih. Satu, pokoknya salahnya yo kacau nilainya ini. Kayaknya wes nangis sudah bohong. Waalaikumsalam. Iya, saya sudah janjian jam 11. Selesai. Oke, baik, Saudari Ernanda Cindy Wahyuningrum. Apa nih? NIM T2019-4121 Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Hidayah pada hari ini Senin 25 September 2023 setelah mempertimbangkan masukan dan juga nilai yang diberikan oleh penguji, maka Anda dengan judul skripsi pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis live worksheet pada pembelajaran matematika kelas 4 di SDN Tenggarang 1 Bondowoso dinyatakan lulus dengan revisi. Revisinya mayor. Artinya revisinya baik. Mudah-mudahan
sidang skripsi ini tidak menjadi bagian akhir dari proses Anda untuk belajar. Di harapan kami Anda tetap terus belajar. Kalau bisa lanjut ke jenjang berikutnya S2. Ya. Dan terima kasih kepada seluruh Dewan Penguji atas waktunya. Mudah-mudahan Allah membalasnya. Amin. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri sidang skripsi pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.